Mungkin saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Siap. Boleh nggak sih seorang presiden masih menjabat menjadi kingmaker? Atau apa ya, berusaha untuk mengumpulkan, mengarahkan, memilihkan kira-kira Ya, cocoknya siapa kalau cawapres pertanyaannya Ganjar? begitu ya nggak tepat. Memang presiden melakukannya. Jadi di mana posisi presiden? Apakah presiden tidak boleh memilih pilihan sendiri? Ya boleh kalau Boleh itu ya. gitu. Tapi kalau sampai mengarahkan, ya kan, mendominasikan gitu ya, ya itu tentu kurang tepat gitu. Apalagi sampai kalau kegiatan-kegiatan itu misalnya dengan mempergunakan fasilitas negara, Oke. jauh lebih tidak tepat juga gitu. Tetapi bahwa presiden punya pilihan politik dan presiden menginginkan pilihan politiknya itu bisa menang, itu alami saja dalam demokrasi, sesuatu yang nggak bisa dihambat. Yang perlu kita jaga itu, jangan sampai keinginan itu dengan mempergunakan keseluruhan fasilitas negara, sebab Iya. fasilitas negara itu bukan punya presiden, itu punya rakyat Indonesia dan harus dijaga betul oleh presiden seefektif mungkin untuk keperluan kenegaraan gitu loh. Baik, Bang Mardhani seperti apa tanggapannya? Iya, kita sedang belajar berdemokrasi. Walaupun sudah 25 tahun tetap harus terus kita perkuat. Dan salah satu aktor yang bisa memperkuat atau memperlemah demokrasi adalah sikap kebijakan presiden. Dan di bab ini boleh jadi nggak ada hukum yang dilanggar, tapi etik dan etika itu dasar dari demokrasi yang sehat. Saya mau ngasih usul ke Pak Mardhani. Ya. Mungkin ada bagusnya sekali-kali PKS misalnya mengadukan presiden ke Bawaslu. Karena dianggap melakukan tindakan yang menciderai demokrasi karena presiden adalah kepala negara yang merupakan penanggung jawab akan pelaksanaan segera pemilu. dibahas Oke. karena bagus. Wah, ini udah sangat apa ya? Tapi harus ada stance-nya itu sikap sangat tegas. tegang ya. Iya. Bagaimana Bang Masinton? Sampai separah itu kayak dilakukan oleh presiden, ada yang menganggapan tidak, kan hanya pertemuan saja. Ya memang tidak lah. Presiden itu memastikan pergantian kekuasaan itu sebagaimana mestinya. Kalau tidak dibahas, apa yang salah dengan itu? Gitu loh. Di berbagai negara, tadi saya sudah katakan, ya, Obama ingin berkepentingan, ya, program-program tentang Obamacare, program kesejahteraan, apa segala macam buat masyarakat Amerika itu bisa berlangsung ke Hillary. Meskipun kemudian dalam pilpres di Amerika, Hillary kalah oleh Trump. Jadi seorang pemimpin atau presiden, ya dia pasti punya punya kepentingan untuk meneruskan siapa yang akan melaksanakan legasi dari kepemimpinan. Dan kemudian, boleh lanjutkan dulu, dan Pak kemudian ya Pak Jokowi ya semua di endorse kok, termasuk Pak AHY itu di endorse gitu. Artinya apa? Bahwa ini ada nih stok-stok kepemimpinan kita kira-kira gitu. Saya kira misalnya gini loh, Pak Prabowo juga di-endorse, Pak Ganjar juga gitu ya. Tapi Anies Baswedan nggak pernah di-endorse. Anies Baswedan nggak pernah di-endorse oleh Pak Jokowi. Nah itu walau-walam deh, kita nggak tahu kalau itu. Baik. Nah mungkin nanti. Oke. Jadi ya begitu, artinya seorang pemimpin itu dia pasti berkepentingan untuk siapa yang baik jadi bapak buat semua. Oke, sekarang saya ke Mas Willy. Pastilah politik itu akan memikirkan kepentingan. Kalaulah memang Nasdem punya jasa, taruhlah punya jasa, dan jadi kingmaker untuk Pak Jokowi. Apa salah Presiden Jokowi menjadi kingmaker untuk 2024? Tidak juga kan? Bagaimana Mas Willy? Ya, konteksnya bukan benar atau salah, tidak sesimpel itu. Sebagai sahabat, kami memahami bagaimana posisi Pak Jokowi yang sangat dilematis, Caca. Kan Bu Mega sudah mengeluarkan perintah partai, inilah yang melanjutkan berikutnya. Kalau kemudian Pak Jokowi berposisi sebagai kingmaker untuk kemudian mendorong Pak Prabowo juga, itu kan menyalahi perintah partai, terjadi konflik of interest di sana. Nah, sebagai sahabat saya, Partai Nasdem mengingatkan, menjaga Pak Jokowi justru bahwasanya biar jangan ngeprank gitu atau jangan melanggar perintah partai kalau menjadi petugas partai yang baik gitu ya. Jadi inilah fungsi seorang sahabat, selalu ingin mengingatkan sahabatnya untuk tetap terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan gitu. Jadi konteksnya itu. Jadi kalau Pak Jokowi berperan sebagai kingmaker, lalu kemudian di mana perintah Bu Mega yang kemudian di depan Pak Jokowi mengatakan memberikan peci kepada Mas Ganjar itu? Maka kemudian daripada kita terjebak pada
jejaring Batman 1 dan 2, ya udah kita fokus aja untuk kemudian Anies Baswedan yang paling tepat menjadi presiden Republik ini. Masuk itu barang. Oke, sekarang saya ke Mas Owi. Ada yang mengatakan oke lah tidak mengapa menjadi kingmaker Mas Owi, tapi jangan mengecilkan lawan. Karena yang diundang dalam pertemuan tersebut ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, karena jelas-jelas memang sangat firm untuk membentuk koalisi. Nah itu bagaimana Mas Owi? Ya, kalau Pak Jokowi menjadi kingmaker membentuk poros-poros pasangan, saya kira premis itu gugur karena Pak Ganjar itu dicalonkan oleh PDI yang mengumumkan Bu Megawati, bukan Jokowi gitu. Terus selanjutnya, apakah keterlibatan seorang presiden? Ya, apakah boleh? Boleh sepanjang tidak melanggar undang-undang. Undang-undang pemilu jelas mengatakan bahwa kalau masa kampanye itu presiden harus cuti. Ya, kalau mau kampanye. Terus kalau di dalam normal tidak ada kampanye seperti ini tidak boleh dilakukan di jam kerja. Kan begitu. Ya. Tidak mungkin juga Pak Jokowi itu seorang pejabat politik sekaligus juga pejabat publik. Kan nggak bisa juga dibatasi dia 24 jam harus menjaga dirinya tidak boleh berinteraksi dengan urusan politik. Nah, yang terpenting itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu saya kira tadi yang disampaikan soal etika itu ya ada kadarnya, ada standarnya. Nah, orang yang melanggar hukum itu pasti sudah melanggar etik lah. Nah, sekarang apakah Pak Presiden Jokowi itu melanggar undang-undang? Saya kira tidak, karena pertama dari aspek waktu dia melakukannya di luar jam kerja. Itu clear. Nah, kalau kemudian ada yang mau challenge ke Bawaslu sebagai saran dari Bang Ray Rangkuti, silakan saja. Itu juga diperbolehkan sebagai hak konstitusional warga negara, bahkan merasa dirugikan. Ya kalau kemudian Bawaslu-nya sudah memutuskan itu tidak ada pelanggaran, ya nggak perlu digoreng-goreng lagi. Nah, saya kira itu clear, yang menunjukkan persoalan di situ. Bagaimana Bang Ray? Kan belum diadukan ke Bawaslu oleh PKS kan, atau mungkin oleh kalangan civil society bisa saja gitu. Kita lihatlah dari soal pencapresannya Ibu Mega ya. Ganjar. Presiden hadir pada saat itu. Kedua, pulang bersamaan dengan Ganjar dengan pesawat kenegaraan. Ya kan? Ya. Yang ketiga, beliau berbicara tentang siapa calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Ini memang kalau dicari undang-undangnya nggak ada yang dilanggar, cari konstitusinya nggak landar. Tapi kita bertanya saja secara rasional, apakah iya presiden harus sejauh itu terlibat sampai mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden bagi calon presiden yang baru diumumkan oleh ketua partai? Kalau beliau negarawan kan istilahnya berhenti di makronya dong, jangan sampai yang mikro urusan siapa wakil presiden ya ini macam-macam. Nah setelah itu baru mengadakan pertemuan lagi dengan 6 partai politik di luar Nasdem itu gitu. Yang itu jelas pertemuan politik, dan karena ya pertemuan politik Nasdem nggak perlu diundang karena ini memang politik yang lain gitu loh. Mas Owi boleh ditanggapi singkat? Ya kan tadi udah jelas Bang Ray bilang apa tidak ada undang-undang yang dilanggar gitu. Kalau masih mau mencari ke Bawaslu ya silakan gitu kan. Tapi memang hari ini belum dilaporkan ke Bawaslu. Saya bilang seandainya nanti sudah ada putusan Bawaslu yang menolak misalkan, itu tidak usah diperpanjang. Bahwa apa yang kami katakan dari awal itu basis konstitusional jelas. Ada basis aturan di perundang-undangannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden tidak ada sama sekali yang dilanggar oleh undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Sekali lagi, kalau masih merasa belum yakin bahwa khawatir ternyata ini ada undang-undang yang diselipkan misalkan tidak dibaca secara utuh, ya nggak apa-apa, jalurnya ada. Baik. Gitu kan? Oke, sesaat lagi saya akan bahas sebenarnya kita sekarang sedang meributkan apa sih pemirsa, mungkin Anda bingung juga ya. Pastinya adalah kenapa Presiden Jokowi dianggap sosok yang sangat sentral untuk Pilpres 2024. Apakah pada akhirnya kita akan membahas premis pemirsa bahwa presiden yang nanti akan menang adalah yang dapat restu dan dekat dengan Presiden Jokowi. Sehingga jika kalau presiden jaga jarak agak susah buat menang, sesaat lagi.